Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Explore Bali. Channel yang akan selalu memberikan info-info menarik dan terupdate seputar Bali buat kalian. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan salam rahayu dari Bali teman-teman. Oke teman-teman, hari ini di hari yang sangat cerah ini kita akan jalan-jalan ke Rice Terrace Tegalalang, yaitu salah satu rice terrace yang sangat terkenal di Bali yang ada di Ubud teman-teman. Dan kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan Rice Terrace Tegalalang ini teman-teman. Terutama buat kalian yang sudah pernah jalan-jalan ke Bali, sudah pasti Rice Terrace Tegalalang ini adalah destinasi wajib yang kalian kunjungi teman-teman ya. Dan sekarang kita sudah berada di Ubud teman-teman, dimana di persimpangan jalan di depan ini, kalau kita ke kiri kita akan langsung menuju ke Pasar Seni Ubud dan juga Puri Ubud teman-teman. Namun di sini kita akan lurus karena kita akan ke Rice Terrace Tegalalang, dimana kalau kita terus lurus di sini juga kita akan tembus ke Kintamani teman-teman, salah satu objek wisata yang sangat terkenal di kalangan wisatawan, dimana beberapa destinasi yang sangat terkenal yang ada di areal Kintamani, yaitu diantaranya Gunung Batur, pemandian air hangat alami, dan juga Desa Penglipuran, salah satu desa terbersih yang ada di dunia teman-teman. Dan tidak lupa juga ada beberapa air terjun yang sangat terkenal, salah satunya adalah Tukat Cepung Waterfall. Walaupun tidak berada di Kintamani, tapi masih satu kabupaten di Kintamani, yaitu Kabupaten Bangli teman-teman. Oke, sekarang kita sudah berada di Jalan Raya Andong teman-teman. Di sini kita akan terus lurus menyusuri Jalan Raya Andong, dan kita akan melihat juga situasi terkini dari Jalan Raya Andong, di mana Jalan Raya Andong ini banyak sekali terdapat arshop-arshop ataupun toko-toko yang menjual barang kerajinan yang diproduksi oleh masyarakat lokal, yang nantinya dijual untuk kebutuhan oleh-oleh bagi para wisatawan yang sedang berlibur ke Bali, maupun untuk kebutuhan hotel ataupun villa yang ada di Bali teman-teman. Sebelum kita lanjut teman-teman, buat kalian yang baru pertama kali nonton video kita ataupun nyasar di channel kita, jangan lupa buat subscribe channel kita teman-teman ya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan tanda loncengnya supaya kalian dapat notifikasi setiap kali kita upload video teman-teman. Dan kalau kalian suka dengan video kita, jangan lupa klik like, dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian, supaya bisa jadi referensi untuk kalian dan teman-teman kalian jika kalian ingin berlibur ke Bali teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Dan seperti yang kalian lihat situasinya di Jalan Raya Andong ini memang sangat sepi, dimana biasanya di sini selalu ramai oleh wisatawan teman-teman kalau di masa sebelum adanya pandemi, dan juga paling tidak di masa sebelum PPKM teman-teman, dimana sudah mulai ada wisatawan sebelumnya. Karena Rice Terrace Tegalalang ini pasti menjadi destinasi wajib yang dikunjungi oleh para wisatawan setiap kali mereka berkunjung ke Bali teman-teman, untuk melihat hijaunya alam Bali, lestarinya alam Bali yang masih bisa kita nikmati sampai saat ini teman-teman. Dan selain di Tegalalang ini, Rice Terrace di Bali itu yang sangat terkenal juga ada di daerah Tabanan teman-teman, yaitu Jatiluwih teman-teman. Dan Jatiluwih Rice Terrace sendiri sudah menjadi situs warisan budaya yang ditetapkan oleh UNESCO mulai sejak tahun 2012 teman-teman. Namun objek wisata Rice Terrace Jatiluwih lebih populer atau lebih sering dikunjungi oleh para wisatawan mancanegara teman-teman. Karena perbandingan jarak untuk menuju Rice Terrace Jatiluwih dan juga Rice Terrace Tegalalang itu lumayan jauh teman-teman, sehingga banyak wisatawan juga yang akhirnya memutuskan untuk melihat kawasan Rice Terrace yang ada di Tegalalang saja. Oke teman-teman, seperti yang bisa kalian lihat di sepanjang Jalan Raya Andong ini, memang banyak terdapat arshop-arshop ataupun toko-toko yang menjual barang-barang kesenian yang diproduksi oleh masyarakat lokal, yang bisa kita beli ataupun kita gunakan sebagai oleh-oleh sepulang kita berlibur dari Bali teman-teman. Namun tidak dipungkiri juga bahwa dari tadi banyak kita lihat toko-toko ataupun arshop-arshop yang tutup, dimana biasanya di sini selalu ramai. Namun kali ini harus banyak tutup karena memang pandemi yang berkepanjangan dan juga PPKM yang tidak berujung. Dan semoga pemerintah bisa mengerti dan secepatnya membuka pariwisata untuk Bali, agar perekonomian di Bali kembali berputar secara normal dan masyarakatnya bisa terbebas dari kondisi ini teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Jalan Raya Tegalalang, dimana kita sudah dekat dengan tujuan kita, yaitu Rice Terrace Tegalalang teman-teman. Dan di kawasan Tegalalang ini sendiri juga terkenal dengan agrowisatanya, yaitu kopi luwak, dimana kita bisa menikmati kopi luwak asli di sini teman-teman dengan harga yang sangat terjangkau.
Dan kita juga bisa melihat proses pembuatannya dari nol, mulai dari biji kopi sampai menjadi secangkir kopi nikmat yang bisa kita nikmati teman-teman. Oke, di sebelah kiri kita ini adalah salah satu restoran yang ada di kawasan Tegalalang ini. Dulunya ini adalah restoran yang sangat terkenal dan sangat ramai. Salah satu menjadi tempat makan siang favorit bagi para wisatawan teman-teman. Namun karena pandemi dan juga PPKM yang tak henti-hentinya, akhirnya memaksa restoran ini untuk tutup sementara teman-teman. Dimana tepat di seberang Tebasari restoran ini juga terdapat agrowisata Kopi Luwak, dimana menyediakan kopi luwak asli yang bisa kita nikmati teman-teman. Oke, kita akan lanjut. Kita akan melihat juga di depan ini adalah salah satu agrowisata kopi luwak terbesar yang ada di Bali, dan juga menjadi salah satu tempat yang paling favorit dikunjungi oleh para wisatawan asing maupun domestik teman-teman, karena memang tempatnya yang sangat bagus dan juga fasilitasnya yang hampir semuanya lengkap teman-teman. Di sana juga ada restoran dan aktiviti yang memacu adrenalin juga, seperti extreme swing, skybike, dan juga zipline teman-teman. Dan di sini juga memang satu-satunya tempat yang memiliki patung luwak terbesar yang juga menjadi ikon tempat berfoto bagi para wisatawan. Dan memang untuk masuk sendiri ke tempat wisata ini, ke agrowisata Alas Harum ini, tidak dikenakan biaya untuk para wisatawan teman-teman. Hanya dikenakan biaya jika kita membeli produk yang ada di dalam ataupun melakukan aktivitasnya. Dan setiap kali kita masuk ke Alas Harum Bali, kita akan disuguhkan satu set tester yang berisi kurang lebih 14 jenis minuman, diantaranya kopi dan juga kopi yang dicampur dengan rempah-rempah, teh, dan juga bahan rempah-rempah lainnya yang memang diolah menjadi suatu minuman teman-teman. Dan untuk luwak kopinya sendiri itu kita tidak disediakan untuk testernya, namun kita bisa mencobanya dengan cara membayar 50.000 untuk satu cup luwak kopi teman-teman. Dan nanti juga akan diberikan satu compare gratis, yaitu berupa Arabican kopi ataupun Bali kopi, untuk membedakan rasa dari luwak kopi dan juga kopi biasa teman-teman. Oke, sekarang kita akan lanjut terus menyusuri Jalan Raya Tegalalang ini, karena di depan ini sudah dekat dengan Rice Terrace Tegalalang, dan di sini sudah memasuki kawasan toko-toko ataupun art-shop di sebelum Rice Terrace Tegalalang teman-teman. Dan memang terlihat banyak toko-toko, dan hampir semua toko-toko yang ada di sepanjang jalan ini masih dalam keadaan tutup teman-teman, karena memang tidak ada wisatawan yang sedang bepergian ataupun melihat kondisi dari Tegalalang saat ini, karena memang jumlah wisatawan yang ada di Bali saat ini memang sangat sedikit, ataupun memang hanya mereka yang sudah stay ataupun tinggal di Bali dalam waktu lama, yang mengakibatkan banyak tempat wisata di Bali saat ini sepi dan tidak ada pengunjung yang datang teman-teman. Dan seperti yang bisa kalian lihat, sangat sepi sekali, dimana biasanya di sini selalu ramai dipadati oleh wisatawan yang lalu lalang berjalan di sini, karena memang tempat parkirnya kita sudah lewati tadi, itu naik ke kiri ini teman-teman. Dan hanya sepeda motor atau kendaraan roda 2 yang diizinkan untuk parkir di badan jalan yang ada di depan kita ini teman-teman. Dan memang seperti yang bisa kalian lihat sendiri, hanya ada beberapa toko yang masih bertahan untuk tetap buka, mengandalkan beberapa wisatawan yang memang sudah stay di Bali, yang saat mereka datang jalan-jalan berharap wisatawan tersebut datang untuk membeli apa yang mereka jual teman-teman. Dan seperti yang bisa kalian lihat di sini kondisinya sangat sepi sekali, dimana biasanya di sini selalu ramai dan padat oleh sepeda motor yang parkir di sebelah kiri kita ini teman-teman. Dan mungkin kita akan parkir dulu, kita akan melihat situasi terkini di area Rice Terrace Tegalalang. Kita akan turun sedikit melihat kondisinya terkini, dan buat kalian supaya bisa mengobati rindu kalian terhadap Bali, terutama di daerah Tegalalang ini teman-teman. Jadi buat kalian yang sudah pernah ke sini, ke Rice Terrace Tegalalang, pasti sudah tidak asing lagi dengan situasi di sini, kondisinya seperti ini, dan sudah tidak asing lagi sebagai tempat yang memang bisa digunakan untuk bersantai di siang hari, karena memang biasanya kita sampai di Rice Terrace ini jika melakukan tur Ubud Kintamani, pasti kita sampai di Rice Terrace ini sudah berkisar siang jam 10 ataupun jam 11 teman-teman. Dan memang di kawasan Rice Terrace ini sendiri juga terdapat banyak sekali restoran dan juga kafe yang menghadap langsung ke arah Rice Terrace, sehingga cocok sekali menjadi tempat bersantai untuk menikmati teh, kopi, ataupun kelapa muda sambil menikmati indahnya pemandangan Rice Terrace di Tegalalang ini teman-teman. Dan ini dia Rice Terrace di Tegalalang, seperti yang bisa kalian lihat, pemandangan yang sangat luar biasa bisa kita nikmati di Rice Terrace Tegalalang ini.
Landscape yang sangat indah sekali di kawasan rice terrace ini, apalagi kalau kita datang pas di masa sebelum panen atau saat padi berumur 1 atau 2 bulan teman-teman, dimana padi sedang hijau-hijaunya dan kita bisa menikmati lekukan-lekukan landscape dari rice terrace ini ditumbuhi oleh hijaunya padi-padi yang ada di sini teman-teman. Dan di sini terlihat hanya ada satu warung yang sedang buka dan memang mungkin melayani beberapa wisatawan yang kebetulan lewat dan mampir dan juga berkeliling di kawasan rice terrace ini teman-teman. Dan ini juga ada satu spot foto berbentuk hati di sini teman-teman, dan memang sangat terkenal di Bali. Banyak sekali tempat-tempat foto dengan berbagai macam bentuk seperti bentuk hati, sarang burung dan juga lainnya teman-teman. Dan di bawah sana juga terdapat satu activity yaitu swing yang biasanya sering digunakan oleh para wisatawan menikmati indahnya rice terrace Tegalalang ini. Namun sekarang masih tutup karena masih dalam masa PPKM dan juga memang tidak ada wisatawan yang berkunjung ke areal Tegalalang ini teman-teman. Untuk biaya tiket masuknya sendiri ke rice terrace Tegalalang ini berkisar di angka 10.000 kalau nggak salah teman-teman, dan itu sudah termasuk biaya parkir juga kalau nggak salah ya teman-teman ya. Itu sudah lama, sekitar 2 tahun yang lalu, karena kita sudah nggak beroperasi hampir 2 tahun ya karena pandemi ini teman-teman. Dan seperti yang bisa kalian lihat, tempatnya memang sangat asri sekali di sini. Kita bisa menikmati, menghabiskan waktu di sini melihat hijaunya sawah di sini dan pemandangannya. Dan buat kalian yang hobi exploring, kalian juga bisa jalan-jalan sampai ke bagian seberangnya. Namun memang membutuhkan energi yang cukup banyak. Tapi jangan khawatir karena di seberang sana sudah ada warung yang menunggu kalian dengan kelapa muda yang sangat segar untuk melepas dahaga kalian. Dan tadi terlihat juga ada 2 wisatawan asing yang sedang menikmati indahnya rice terrace ini teman-teman. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi. Kita akan melihat kondisi rice terrace yang ada di sebelahnya lagi teman-teman, karena di sebelahnya ini juga ada rice terrace lagi yang sangat cantik juga viewnya. Dan kita akan lanjut terus teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut lagi. Kita akan melihat sedikit lagi rice terrace yang ada di depan ini, karena memang selain rice terrace yang tadi, di depan ini juga ada rice terrace yang lainnya, dimana biasanya digunakan sebagai alternatif, dimana kalau rice terrace yang tadi sedang mengalami musim panen atau telah berakhir musim panennya, biasanya di rice terrace yang ada di depan ini mereka masih dalam musim panen awal-awal teman-teman, atau mungkin baru berusia 2 bulan itu padinya teman-teman. Jadi bisa melihat suasana padi yang masih hijau teman-teman. Oke, itu sedikit kita bisa mengintip sedikit dari sini suasana rice terrace-nya, dan terlihat memang lebih hijau teman-teman ya. Walaupun memang kalau untuk kita ke sana itu jalannya jauh lebih landai, tapi perjalanannya lebih jauh teman-teman dari yang tadi. Kalau yang tadi itu lebih ekstrim tapi jaraknya nggak terlalu jauh. Yang ini jalannya tidak terlalu ekstrim tapi agak sedikit lebih jauh teman-teman. Oke, sekarang kita akan mengintip sedikit dari sebelah sini teman-teman ya. Kita akan melihat lebih dekat, dan memang di sini juga terdapat banyak sekali restoran yang menghadap langsung ke rice terrace-nya. Dan ada juga beberapa restoran yang menyediakan beberapa aktiviti seperti swing dan juga skyback teman-teman. Dan seperti yang bisa kalian lihat, pemandangan yang sangat cantik sekali. Memang merupakan tempat yang pas untuk melewati hari di sini, melewati siang kita dengan secangkir teh ataupun secangkir kopi teman-teman. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi. Kita akan melihat rice terrace ini, namun dari sisi yang sebelahnya teman-teman ya. Kita akan melihat dari depan sana agar lebih jelas lagi teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat lebih dekat rice terrace dari sebelah sini. Dan di sini juga terdapat wahana activity swing ekstrim yang juga dimiliki oleh restoran di sebelah kita. Namun memang kondisinya sekarang masih tutup teman-teman karena tidak ada wisatawan. Dan sekedar informasi, untuk tarif rata-rata swing di daerah sini itu kurang lebih 100 sampai 200 ribu teman-teman ya, tergantung tempatnya dan tergantung juga durasi lama kita bermain swing teman-teman. Dan inilah rice terrace-nya yang bisa kalian nikmati di siang hari sambil menikmati kopi, makan siang ataupun teh di rice terrace Tegalalang ini teman-teman. Benar-benar pemandangan yang sangat menakjubkan, landscape yang sangat indah, sangat cantik bisa kita nikmati di sini sambil santai sejenak memulihkan tenaga setelah kita berkeliling di daerah Ubud teman-teman.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjalanan kita hari ini menikmati indahnya sawah di Rice Terrace Tegalalang ini, menikmati indahnya pemandangan, mengenang kembali masa-masa di mana ramainya di kawasan Rice Terrace Tegalalang ini dipenuhi oleh wisatawan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video kita kali ini. Jangan lupa klik subscribe buat kalian yang belum subscribe, dan jangan lupa juga nyalakan tanda loncengnya dan juga like dan share juga ke teman-teman kalian supaya bisa menjadi referensi untuk mereka yang akan berencana berlibur ke Bali teman-teman. Oke, salam rahayu dari Bali buat kalian, jaga kesehatan dan see you next video. Bye bye teman-teman.